Halo, halo, kenalin, nama aku Yusril. Aku sekarang lagi sama anak-anak nih. Boleh kenalan nggak? Masnya namanya siapa? Nama saya Elang, asal Probolinggo. Salam kenal ya. Belum banyak. Kalau aku, nama aku Dini, Octavia, biasa dipanggil Dini, dari Mojokerto. Salam kenal. Kenal. Sebelum tanya-tanya, boleh jelasin nggak? Kalian tuh udah di sini tuh berapa lama sih? Buat masnya udah berapa lama ada di Surabaya? Sekitar 1 bulan. Buat masnya? Kalau aku dari Agustus awal sih, 1 bulan apa? Oh ya ya, hampir sama ya. Aku boleh nanya nggak sih? Kalian ngerasa nggak ada yang beda dari tempat tinggal kalian, terus kalian pindah ke sini, itu ada yang beda nggak? Banyak sih, lumayan ya, ada yang signifikan banget, ada yang Iya. udah lain cuaca. Jadi kan terkenal panas Oh, gitu ya. iya, iya. Kalau dari ini sih, biasanya tuh dari orang-orangnya ya. Kalau di sini kebiasaan, mungkin dari teman-teman sendiri kayak banyak misu-misu gitu. Oh ya Yang ya. ngomong selalu diakhiri kata-kata. Oh mungkin itu kayak kata ibuan ya? Iya. Kalau di sini bilangnya ibuan. Dan habis itu kalau di jalan biasanya tuh kerasa banget lalu lintasnya gitu. Ya. Padahal di lampu merah juga orang-orang tuh sering Oh ya kayak di daerahnya ya berarti. iya. Kalau buat masnya? Ya sama sih di sini ya, cuacanya lebih panas, terus apa? Kan mayoritas di sini bahasa Jawa. Nah, Ya. tempat asal saya itu bahasa Madura. Jadi masih adaptasi lah. Oh ya. Aku mau nanya sih, ada nggak perbedaan antara di Surabaya sama di daerah kalian tentang kayak tata krama, cara katanya, ada nggak sih kalau buat masnya? Nah, kalau bahasa Jawanya sama sih. Emang terkenal kayak dasar gitu kan. Iya. Dari daerah yang lain. Kalau dari tata kramanya sebenarnya tergantung orang ya sih, tergantung dia bisa nggak emang Oh, tata iya. krama atau mana emang ada beberapa yang kayak terbawa dari lingkungan. Kayak tadi Masih yang beradaptasi. lalu lintas gitu. Kalau masnya? Ya sama sih, kalau tata keramanya ya baik ya. Terus tapi di sini itu kan bahasa Jawanya suaranya halus gitu. Kalau di daerah saya itu keras cara bicaranya. Oh, terus gimana sih cara kalian nanggepin buat kayak perbedaan yang ada di daerah kalian sama yang di sini gitu? Pokoknya sih dari aku sendiri bisa mungkin aku bisa buat tetap etika yang baik, attitude yang baik, entah nanti orangnya gimana ya terserah mereka. Pokoknya aku udah berusaha kalau dari sini aku udah Kalau mas? Ya berani juga sih kan, kalau baik pasti kan apa teman bicaranya masih baik, apa enggak sesuai mereka lah, namanya udah baik dulu Berarti harus jadi baik biarpun nggak tahu orang lain tuh kayak gimana. ya. Sekian ya dari kita. Dadah. Halo, ini kali ini aku nih yang bawain. Nah, nama aku sendiri Salsabila Aulia. Terus ada teman-temanku namanya. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Zainul Abidin, biasanya dipanggil Farhan, asal dari Trenggalek. Kalau aku Amiruli Abdul Kornen, bisa dipanggil Irul, Amir Arul terserah, dari Banyuwangi. Salam kenal ya. Kalian ini kan udah masuk di UPN nih. Kenapa kok bisa masuk UPN? Kalau aku sih, pertama aku masuk lewat sini kan jalur SBMPTN, masuk pilihan kedua. Yang pertama ketolak di UB. Terus sebelum keterima SBM, aku sempat tes kedinasan, tapi masuk SKD, kalau tes rankingan nggak lolos. Nilainya padahal ya lumayan sih, tapi IPTN tuh nilainya tinggi-tinggi. Baru Kalau aku sendiri sih sebenarnya ya sama seperti Farhan. Cuman ya bener aku memang UPN tuh pilihan kedua karena pilihan pertama aku teknik sipil Universitas Diponegoro. Tapi sebelumnya tuh aku udah review dulu kayak pilihan kedua mana sih yang kira-kira aku mau. Cuma juga kan aku mau daftar kuliah tapi aku nggak jalanin dengan 100%. Nah kebetulan aku juga sama kayak Farhan. Aku juga daftar ke kedinasan tapi ya cuma buat rencana terakhir kalau nggak terima kemana-mana. kan ini kalian kan dari luar semua nih. Nah, ini masuk Surabaya. Ada kagetnya kayak kaget banget apa biasa aja kayak lingkungannya yang gimana apa gimana tuh? Kalau aku sih, pertama sih ya secara umum sih ya cuaca kan beda, Surabaya Trenggalek beda. Terus sama teman-temannya sama-sama asik sih juga. Terus kalau saat SMA itu soalnya aku sering spend gitu dari kelas 10 sampai semester awal-awal itu hampir tiap minggu 3-4 kali di spend. Kalau di kuliah ini sih kalau bisa nggak absen sih 100% kalau bisa Nggak bisa. masuk tiap hari sih. Soalnya beda sih SMA
sekarang kuliah harus lebih baik sih intinya. Kalau aku sendiri, yang pertama memang sama sih, cuaca. Bener, Surabaya itu panas banget. Yang kedua, lalu lintas. Soalnya di tempat asalku itu ya, lampu merah nggak terlalu lama, orang-orangnya juga kayak ada jalan itu bener-bener nunggu. Kalau yang terobos ya memang ada. Cuman di sini culture shock pertamaku waktu datang di Surabaya itu mereka ngelewati zebra cross buat berhenti nyari jalan di tengah jalan nunggu lampu merah. Aduh sih ya. biar adem gitu. Ya nggak tahu sih, cuman ya itu kagetku pertama. Kalau masalah tentang orang-orangnya, ya sebenarnya kurang lebih sama. Cuman di sini kata-kata kasar yang kayak Gimana? yang kayak cuk dan macem-macem itu udah kayak kata biasa Karena mungkin buat sehari-hari. mingguan. Kalau di tempatku ya memang ada, cuman kalau ada orang tua udah siap-siap dijewer aja. Di sini emang biasa gitu kan. Ya kayak gitu. Terus abis itu kan tadi kamu bahas SMA kan ya? Ya. Kalau di SMA sama di kuliah ini kira-kira rasanya tuh lebih gimana kan? Kita ada senior juga kan? Ya. Kita tuh disamain nggak kalau kita ke senior di SMA sama yang di kuliah ini? Kalau aku sih sama aja sih. Semua apa senior di SMA juga ada soal seniorisme. Terus di kampus juga ada senior. Kan kita sebagai kalau di sini saat ini kan kita kan maba kan, juga harus tetap menghargai sih sama kakak tingkat, tetap sesuaikan sama SMA juga. Sakit nggak sama ya kan kalau di SMA dulu kan kayak masih aja dianggap aja banget gitu loh, nggak dilepas. Itu kan itu namanya proses kan. Dulu kan masih SMA kan masih dibilang masih apa termasuk remaja. Kalau kan kuliah kan karena sudah agak proses pendewasaan sih. Ya wajar sih kalau sekarang nggak kayak SMA dulu dibiarin. Terus kalau pasti juga diingetin sih tetap aja di. Kalau untuk aku sendiri ya, kalau di SMA sama di kuliah itu jelas kerasa bedanya. Entah itu seniornya yang ya, mungkin kita bakal kaget sih, soalnya senior di SMA sama di kuliah itu beda. Di kuliah tuh mereka mau deket, asal kita mau deket dulu. Nah yang penting kita kayak ngobrol sama mereka juga harus tahu batasan gimana tata keramanya kita, gimana kita berlaku sopan santun. Entah itu mereka bisa terima atau enggak, yang penting kita berusaha dulu. Ya segitu aja ya teman-teman, makasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Noval Saputra dari Teknik Sipil Angkatan 22. Di sini aku sama dua temanku mau melakukan podcast tentang etika dan sopan santun. Jadi bisa kenalin nggak nama kalian, asalnya dari mana? Kenalkan, nama saya ini Puji Roman, NPM 50, asal dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Teguh Said Alfi Akbar, lulusan Teknik Sipil Angkatan 22 NPM 017, asal dari Dumai Riau. Nah ini kan dari luar Surabaya semua ya. Kenapa sih kalian milih UPN? Karena masih banyak kampus, alasannya. Kalau lihat dari kemampuan sih, bisanya nyari di UPN. Jadi realistis ya, lebih realistis. Kalau Alfi? Kalau aku awalnya kan dari SN ya, SN. Nah, jadi kan dapat eligible waktu SMA lulus SN eligible, jadi cari tahu dulu tuh ranking rata-rata di kampus-kampus berapa. Nah, jadi kan tahu ranking kita berapa. Jadi aku cari dulu, lihat di YouTube berapa rata-rata bisa diterima. Terus pikir awalnya rendah, takut nggak jebol. Terus kalau nggak jebol takut nanti SBM nggak lulus. Nanti kalau nggak lulus kan takut nggak bisa kuliah. Jadi lihat di UPN ada jurusan teknik sipil, terus merasa jurusannya juga cocok gitu sama aku lah, cocok untuk aku gitu. Nah jadi udah daftar waktu SN, pilih di UPN, kita udah lulus. Berarti gara-gara SNM tadi ya. Terus kan ini dari luar Surabaya, mungkin untuk yang dari Sidoarjo ikan tadi kan nggak terlalu jauh beda kultur dari Surabaya dan Sidoarjo. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan lingkungan dari SMA terus kuliah itu gimana? Kalau untuk pelajarannya sih di kuliah itu lebih sedikit, tapi kalau untuk tugasnya lebih banyak di kuliah. Kuliah lebih fleksibel lah waktunya ya. Kalau Alfi kan mungkin dari luar Jawa terutama, gimana sih kultur shocknya lah? Surabaya ya, kalau dari untuk Surabaya tuh yang paling kerasa itu sikap, omongan ya, bahasa kan beda ya. Bahasa kalau di sana kan daerah tuh kayak ngomong aku kau udah biasa, ini kan mungkin agak kasar ya, nadanya juga pasti beda ya. Jadi kalau di sini mungkin kalau bawa bahasa dari sana nggak enak didengar takutnya gitu. Jadi harus membiasakan diri, jaga omongan gitu. Terus apalagi paling macet di sini tuh lebih parah. Terus makanannya beda, makanan di sini sama sana beda. Mungkin karena lidah udah terbiasa makan di sana kan cenderung pedas. Kalau di sini kan manis ya. Tapi kan ada beberapa perbedaan dari kalian berdua. Itu di
gimana sih kalian menyikapinya dari perbedaan itu? Apa usahamu supaya kamu bisa tetap bertahan? Saya cuma ngurangin main-mainnya, tapi nyediain waktu untuk Jadi lebih mementingkan prioritas ya sekarang buat kita. Kalau Alfi lebih terima ini sih, lingkungan yang beradaptasi, memaklumi gitu. Jadi maksudnya sebagai orang pendatang ya berarti bukan artinya orang yang bisa ngerti aku gitu, karena orang belum tahu juga mungkin asal dari mana dan sebagainya. Jadi aku yang harus bisa membiasakan diri gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya ya, kan tentang etika dan sopan santun. Apalagi di zaman sekarang kita lihat di sosmed itu ada anak-anak muda itu kurang beretika, kurang sopan santun. Itu tanggapan kalian itu gimana sih? Dan apa yang harusnya mereka lakukan? Tanggapan ya? Ya, Kalau tanggapan aku menurut mereka zaman sekarang ya itu balik lagi sebenarnya ke diri sendiri. Mereka itu etika dalam arti etika seperti apa dulu gitu. Kadang ada orang yang ngerasa dia udah beretika baik, beretika sopan santun, tapi orang lainnya itu tidak beranggapan dia sudah melakukan hal yang benar. Anggaplah misalnya aku lah misalnya dari daerah lain gitu. Kadang kan ada beda lah, kayak ya tadi ada ngobrol sama teman misalnya budaya dari beberapa daerah dengan daerah sini dianggap di sini mungkin dianggap tidak enak itu atau tidak wajar, tapi di sana Tapi ternyata biasa aja biasa. gitu. Jadi ya menurut aku kembali lagi ke pemikiran masing-masing. Kadang kita sebenarnya udah ngelakuin etika yang baik, tapi mungkin karena perbedaan tadi jadi miskom. Jadi lebih saling bisa mengerti lah, saling menghargai. Ya, kalau dari aku sih lebih ke perilaku orang sendiri sih. Sama saya juga mas, tapi kayak kan di sosial media itu penghuninya bukan orang-orang Surabaya aja, kayak orang-orang Jawa, orang-orang saja. Jadi oke lah kalau di Surabaya kalau bilangnya itu wajar, tapi untuk di kota lain mungkin itu nggak wajar. mungkin Daerah benefitnya, misal kita benefit untuk kenapa sih kita harus sopan santun? Apa yang kita dapatkan dari situ? menurutku kalau benefit ya orang bisa melihat kita berwibawa, orang suka melihat kita, orang bisa menghargai kita. Kalau aku relasi sih, lebih ke relasi, rasa pertemanan, rasa orang dengan kita itu pasti beda. Mereka pasti lebih respect lah untuk kita gitu. Kalau kita melakukan ya sopan santun mereka, jika kita bantu sama mereka, pastinya mereka juga senang gitu. Jadi ya kalau orang senang kan enak, kita juga mau butuh apa juga pasti enak sama mereka. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai lah ya. Ini sekian dari podcast kami bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Firly, asal daerah Surabaya. Di sini aku bersama dengan kedua temanku, yaitu Raisa Surya Ramadan asal Sidoarjo, dan aku Fakih Muhammad Zain dari Bekasi. Jadi di sini aku mau nanyain mereka tentang kok bisa sih kalian itu masuk ke UPN, apa nggak milih fakultas lain? Kalau dari aku sendiri ya jujur-jujuran aja ya, karena ini pilihan terakhir aku di UPN. Karena sebelumnya aku udah daftar di UPN Jakarta juga keterima, dan ini ya pilihan terakhir. Kalau aku sih karena gak lulus SPN, terus daftar mandiri UPN. Terus kalau menurut kalian di lingkungan di daerah sini, di daerah asal Surabaya sini, dengan asal kalian itu gimana? Kalau menurut aku ya rada berbeda sih sama di Bekasi. Tapi gimana ya ceritanya? Tapi apa ya? Di sini juga itu sih baik-baik aja sih. Tapi daerahnya ya anak-anaknya pada ramah juga. Terus caranya berbicara juga ada yang lembut, ada yang kasar. Tapi ya oke sih. Kalau aku sih kan dari Sidoarjo, jadi nggak jauh beda lah sama Surabaya. Kalau tentang lingkungan di UPN ini, perbedaan dari SMA terus ke kuliah itu gimana? Kalau pendapat aku tentang SMA ke kuliah ya beda banget. Karena yang pertama pergaulan di SMA tuh ya ada sih nakalnya, tapi kayak masih ada diurusinya gitu sama. Kalau kuliah kan kayak wah udah kayak sadar aja gitu. Soalnya guru kayak bodo amat kamu mau ngapain juga kan. Jadi ya itu sih, sama tugas-tugasnya juga kayak sama sih, gak jauh beda sama-sama banyak. Kalau aku di SMA tuh banyak main-mainnya gitu. Kalau di dunia perkuliahan ini lebih kayak sibuk, banyak cara mengerjakan tugas-tugas. Terus cara kalian menyikapi hal tersebut gimana? Aku menyikapinya kayak gimana ya? Sebenarnya aku menyikapi ya,
rumah, cuma ya gitu dikurangi aja main-mainnya sama teman-temannya yang di rumah. Jadi ya kuliahnya tugasnya diselesaikan. Jadi tadi kita terus nih yang jawab nih kayaknya. Kalau dari mbaknya gimana sih UPN ini lingkupnya, terus apa itunya, solusinya, sama perbedaannya sama mau kuliah ini kayak gimana sih? Kalau dulu kan aku bukan SMA ya, aku kan SMK. Jadi menurut aku kuliah sama SMK itu beda jauh banget. Dan bila tentang deadline yang kadang bisa maju, kadang bisa mundur, kayak kan kelihatannya santai gitu, tapi sebenarnya itu ngaruh banget di nilai. Terus kembali ke topik utama nih, tentang etika, moral, dan sopan santun. Menurut kalian itu apa sih? Menurut aku ya etika, moral dan sopan santun. Etika itu harus kayak kita beretika baik kepada orang, sopan santun. Itu sopan santun itu kayak gimana sih cara melakukan orang gitu ya, menghormati orang itu sopan santun. Menurut aku sih gitu sih. Kalau tentang manfaat dalam beretika, Beretika manfaatnya kalau aku ya, kalau etika itu kan gimana kita cara kita beretika baik kepada dia. Kalau pendapatku beretika itu yang harus baik. Manfaatnya itu pasti ntar ada feedback baiknya kita masuk ke kita lagi. Sopan santun juga harus. Ntar kalau kita ramah kepada orang, nanti orang itu bakalan mungkin cuma